Selamat datang di percobaan bab 1 praktikum sistem kontrol. Di sini untuk percobaan pertama yaitu performansi model sistem dengan komputer analog. Untuk dasar teorinya, kita perlu tahu dulu sistem kontrol itu apa sih? Sistem kontrol adalah kumpulan dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang sama. Nah, ketika kita udah tahu nih pengertian dari sistem kontrol, tadi kan di judulnya menggunakan komputer analog. Udah kita bahas bedanya komputer analog dan komputer digital. Bedanya tuh cuman di outputnya. Untuk komputer analog itu inputnya analog, outputnya juga analog. Untuk yang komputer digital, inputnya analog dan outputnya digital. Lanjut, di bab 1 ini kita akan membahas order system dan sistem order. Nah, bedanya sendiri buat order system itu adalah fungsi alih dari sistem. Jadi, keseluruhan sistem itu di model matematiskan. Nah, terus di sistem order ini yang membedakannya adalah pangkat tertinggi S pada penyebut di fungsi alih tersebut. Pada contohnya ini, sistem order 1 untuk persamaannya CS per RS sama dengan K per TS plus 1. Jadi S-nya pangkat 1, makanya ini disebut sistem order 1. Untuk keterangannya, K di sini adalah penguatan atau gain. Terus T-nya itu konstanta waktu. Untuk T-nya itu memiliki rumus VSS dikali 0,632. Nah, untuk yang sistem order 2 itu rumusnya K omega N kuadrat per S pangkat 2 plus 2 zeta omega N S plus omega N kuadrat. Untuk keterangannya sendiri, K penguatan, omega N itu frekuensi alamiah tak teredam, dan zeta itu rasio peredaman sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang performansi indeks. Untuk performansi indeks itu sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu ada performansi indeks sistem order 1 dan performansi indeks sistem order 2. Yang pertama kita akan membahas tentang performansi indeks sistem order 1. Nah, kalau di sistem order 1 seperti ini keluarannya. Nah, di sini garis putus-putus itu adalah set point. Kemudian yang garis ini merupakan keluaran. Nah, kalau di sistem order 1 tuh indeks performansinya ada TS. Nah, TS itu merupakan settling time. Nah, settling time itu dia merupakan waktu pertama kali dia mencapai keadaan steady state. Nah, kemudian untuk indeks performansi di sistem order 2 itu ada TD, ada TR, ada TP, ada MP, dan ada TS. Nah, yang pertama, kalau TS itu merupakan settling time, jadi dia waktu pertama kali dia mencapai keadaan steady state. Nah, di sini ada TR atau rise time. Nah, rise time itu merupakan waktu pertama kali dia mencapai keadaan melonjak. Nah, kemudian di sini ada TP. Kalau TP merupakan peak time. Jadi, waktu yang dibutuhkan ketika dia di puncak. Nah, kalau TD ini merupakan setengah dari TR. Nah, kemudian di sini tuh ada MP. Nah, MP itu merupakan jarak antara VPP dengan VSS. Nah, MP itu sendiri dia mempunyai rumus yaitu VPP min VSS per VSS dikali 100, di mana VPP-nya itu merupakan tegangan pada saat dia di puncak. Nah, kalau yang VSS itu adalah tegangan keadaan di steady state. Kemudian di sini ada pengaruh K terhadap sistem order 1, dan di sini juga ada pengaruh zeta terhadap sistem order 2. Nah, jadi untuk pengaruh K terhadap sistem order 1 itu ada 3 kondisi, yaitu K kurang dari 1, K lebih dari 1, dan K sama dengan 1. Dimana kalau K kurang dari 1 berarti keluarannya itu di bawah set pointnya. Kalau yang K sama dengan 1 dia bakalan mencapai keadaan steady. Kalau yang K lebih dari 1 berarti dia lebih
dari set point-nya. Nah, di sini ada offset. Nah, di sini pun juga ada offset. Nah, kemudian di sini untuk pengaruh zeta terhadap sistem order 2 itu ada 4 kondisi. Yaitu ada pada saat zeta sama dengan 0, ada zeta antara 0 sampai 1, dan ada zeta lebih dari 1 dan zeta sama dengan 1. Yang pertama, ketika zetanya sama dengan 0, maka dia bakalan terjadi osilasi terus-menerus. Atau keadaan ini disebut dengan tak teredam. Nah, ketika zetanya berada di antara 0 sampai 1, maka dia akan terjadi osilasi, namun dia akan mencapai keadaan steady. Nah, keadaan ini disebut dengan underdamped. Kemudian apabila zetanya lebih dari 1, maka dia di sini tuh terjadi delay. Atau dia itu disebut dengan overdamped. Kemudian yang terakhir, pada saat zeta sama dengan 1, berarti responnya dia bakalan bisa langsung steady. Nah, dia disebut dengan critically damped. Baik, sekian untuk penjelasan performansi indeks dan pengaruh K dan zeta. Sudah. Oke, jadi untuk bab 1 ini kita akan mengisi tabel 1.1. Nah, di sini sudah saya siapkan yang pertama R1-nya bernilai 100 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, dan C1-nya 2 mikrofarad. Nah, jadi nanti di sini kita akan mengamati grafik keluaran dari sistem order 1 ini. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, kita klik run dulu di sini. Nah, sampai sekiranya grafiknya sudah mulai steady, kita hentikan. Nah, jadi nanti di bab 1 ini kita akan mengetahui apa saja sih sebenarnya performansi pada komputer analog itu. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat adalah settling time atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state. Di sini bisa teman-teman lihat kalau settling time-nya itu kurang lebih 0,94. Jadi di sini ya, itu 0,94. Teman-teman tulis di kolom TS 0,94 dan di sebelah kirinya kan ada konstanta waktu atau T. Nah, konstanta waktu atau T ini kita hitung caranya dengan mengalikan VSS keluaran dikali 0,632. Nah, saya contohkan di sini 0,632 dikali dengan VSS-nya yaitu 4,88 volt. Didapatkan hasil 3,08 volt ya. Nah, itu teman-teman geser marker yang voltnya ini sampai ke 3,08. Kurang lebih di sini ya. Terus teman-teman geser marker yang untuk DT-nya sampai bertemu di titik potongnya. Nah, jadi kurang lebih di sini. Nilainya yaitu 0,22 detik. Jadi teman-teman isi di kolom yang praktek pertama itu konstanta waktunya 0,22. Oke, kemudian kita save gambarnya. Kita lanjut ke data kedua. Di situ C-nya bernilai 5. Kita naikkan. Oke, kita ulangi lagi seperti langkah sebelumnya. Oke, cukup. Nah, di sini kita lihat lagi settling time-nya berapa. Nah, kan di sini kira-kira dia sudah mencapai steady state-nya di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman bisa diisi 2,61 detik. Nah, untuk konstanta waktunya di sini kan VSS-nya 4,88, sama seperti yang tadi. Atau kalau mau ini kita uji lagi 4,88 kali 0,632. Hasilnya 3,08. Kita turunkan ke 3,08 volt. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian kita geser ke perpotongan garisnya. Oke, kita dapatkan konstanta waktunya yaitu 0,55 detik.
Jadi teman-teman isi di kolom yang bagian praktek itu 0,55 detik. Kemudian kita ke data ketiga, yaitu C-nya 20. Kita ulangi lagi percobaannya. Oke, sampai kurang lebih sudah steady, kita hentikan. Nah, di sini teman-teman ukur lagi TS-nya berapa dan T besarnya berapa. Nah, di sini kurang lebih kan dia TS-nya itu adanya di sini. Jadi teman-teman isi 7,48 detik. Kemudian untuk VSS-nya dia bernilai 4,88 seperti tadi. Jadi kita turunkan ke 3,08 volt. Oke. Dan kita geser marker yang merahnya ke perpotongannya. Jadi hasilnya 1,97 detik. Itu untuk data yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk data yang terakhir itu nilai C-nya 2. Sedangkan yang kita ubah adalah nilai R1-nya menjadi 217. Oke, kita coba lagi. Oke, karena sudah steady. Nah, ini untuk settling time-nya kurang lebih di ya sekitar sini ya, 0,88. Kemudian dari VSS-nya itu nilainya 2,25. Kita hitung lagi. 2,25 kali 0,632 ketemu 1,422. Oke, kurang lebih di situ. Kita geser ke potongannya. Nah, T-nya kan bakal ketemu 0,25 detik. Jadi teman-teman isi 0,25 detik. Nah, untuk yang fungsi alihnya sendiri itu bisa teman-teman tuliskan berdasarkan dari rumus sistem order satunya ini, fungsi alihnya yaitu K per T besar S plus 1. Oke, untuk gainnya sendiri itu R2 per R1 seperti yang ada di sini. Dan untuk mencari konstanta waktu secara teori itu adalah R2 dikali C1. Oke, untuk tabel yang pertama selesai. Oke, jadi yang kedua kita akan mengisi tabel 1.2. Nah, di sini nanti yang akan kita lihat adalah TS atau settling time, TR atau time rise atau rising time, kemudian time peak dan maksimum overshoot-nya. Untuk TD-nya nanti nilainya adalah setengah dari TR. Oke, langsung aja kita mulai ke data pertama. Ini R1, R3, R6 dan C-nya sudah saya atur sesuai dengan data pertama. Langsung kita mulai. Nah, ketika sudah mulai steady kita hentikan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai dari TS. Untuk nilai dari steady-nya sendiri kurang lebih ini ada di sekitar sini ya. Nah, jadi kan steady sendiri itu memiliki toleransi 2% atau 5%. Jadi teman-teman isi untuk TS-nya 3,69 detik. Kemudian kita untuk mencari TR itu adalah nilai yang waktu yang dibutuhkan pertama kali untuk mencapai nilai steady state. Nah, nilai steady state-nya kan di sini nih, yang garis biru. Saya beri marker biru. Kemudian kita arahkan di sini. Dia kurang lebih 1,38
detik. Jadi teman-teman isi TR-nya 1,38 detik. Jadi nanti TD-nya tinggal dibagi 2. Kemudian ada time peak. Nah, time peak ini waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak dari lonjakannya. Nah, di sini kan puncaknya di sini. Itu berarti waktunya kurang lebih di sekitar sini ya. Teman-teman isi 2,03 detik. Nah, untuk performansi yang terakhir kan ada MP. MP sendiri untuk cara menghitungnya itu nilai dari maksimum peak-nya ini VPP-nya yaitu 5,38 volt dikurangi dengan nilai dari phase steady state-nya yaitu 4,63 volt. Nah, itu teman-teman kurangin, nanti hasilnya dibagi dengan VSS-nya yaitu 4,63 volt. Oke, setelah selesai kita save gambarnya. Oke, selanjutnya yang kita ubah adalah nilai dari R3 menjadi 200 kilo ohm. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, di sini kan ya kita dapat. Yang pertama kita mencari nilai TS-nya. Sumbu nolnya dari sini. Kemudian steady-nya dia ada di sekitar sini. 5,19 detik. Kemudian untuk time rise-nya berarti dia ada di sini yaitu 1,16 detik. Nanti untuk TD-nya tinggal dibagi 2 ya. Kemudian ada TP atau time peak, itu waktu yang diperlukan untuk mencapai puncaknya yaitu 1,97 detik. Kemudian yang terakhir adalah maksimum overshoot-nya. Untuk nilai dari VPP-nya sendiri 6,13 volt. Kemudian nilai dari VSS-nya yaitu 4,69 volt. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin ke rumusnya, bakal ketemu nilai dari MP-nya. Nah, selanjutnya untuk data ketiga yang kita ubah adalah nilai dari C-nya menjadi 2 mikrofarad. Oke, sebelumnya kita save dulu. Nah, kita mulai lagi. Kalau udah mulai steady, kita hentikan. Nah, yang pertama kita lihat adalah TR-nya. Nah, jadi dia kan kurang lebih mulai steady itu di sekitar sini. Jadi teman-teman isi, sebentar. Teman-teman isi untuk waktu TS-nya itu 4,16 detik. Kemudian kita mencari nilai TR-nya. Itu ada di untuk TR-nya sendiri dia bernilai 0,91 detik. Nanti TD-nya tinggal dibagi 2. Kemudian untuk TP-nya dia 1,5 detik. Nah, untuk maksimum overshoot-nya kita hitung dengan cara VPP-nya yaitu 6,13 volt kurangi VSS-nya 4,63 volt dibagi VSS-nya 4,63 volt. Oke, setelah selesai kita beralih ke data keempat, yaitu yang kita ubah adalah R3-nya menjadi 140 kilo ohm lagi.
Oke, sudah. Sekarang kita coba lagi. Oke, sudah cukup steady. Nah, untuk nilai dari TS-nya sendiri, dia memerlukan waktu kurang lebih di sini ya, 3,91 detik untuk mencapai steady state. Nah, kemudian untuk TR-nya dia 1,06 detik. Nanti TD-nya tinggal dibagi 2. Kemudian untuk TP-nya dia ada di 1,63 detik. Nah, untuk maksimum overshoot-nya VPP-nya itu 5,44 volt dan VSS-nya 4,69 volt. Jadi untuk data terakhir, mari kita coba untuk menghitung nilai dari MP-nya atau maksimum overshoot-nya. Tadi kan VPP-nya 5,44 volt. Kemudian kita kurangi dengan VSS-nya yaitu 4,63 volt. Ketemu hasil 0,81, kemudian kita bagi dengan 4,63. Nah, hasilnya kan 0,17494. Karena di situ dinyatakan dalam persen, maka kita kali dengan 100%, hasilnya menjadi 17,49%. Nah, jadi nanti teman-teman untuk menghitung MP-nya kurang lebih seperti itu untuk data ke 1 dan ke 1 sampai 3. Oke, untuk percobaannya sudah selesai. Nah, untuk dari fungsi alihnya sendiri itu nanti bisa teman-teman masukin dari rumus sistem order 2-nya ini.